AR Fakhrudin duduk di bangku tengah bus jurusan Solo-Surabaya di Terminal Tirtonadi. Saat itu hujan turun dengan deras. Bibirnya bergerak-gerak merapalkan zikir dan doa. Bus sudah ngetem 1 jam lebih. Sopir tak segera memberangkatkan bus sebelum hujan mereda. Padahal dia harus sampai di Cepu sore hari sebelum esoknya mengisi pengajian. Kejadian ini pada tahun 1980-an. Pak AR Fakhrudin, Ketua Umum PP Muhammadiyah, untuk menuju Cepu harus berpindah bus. Berangkat dari Jogja pukul 8.30 menuju Solo. Bus dari Terminal Tirtonadi akhirnya berangkat pukul 3 sore. Sampai di Terminal Ngawi, dia turun lantas naik bus ke Bojonegoro. Supir tidak berani ngebut, jalan licin dan kaca depan jadi buram oleh terpaan air hujan. Sampai Bojonegoro sudah lewat maghrib. Bus yang dinaikinya menuju Cepu juga tidak segera berangkat, menunggu penumpang penuh hingga lebih 1 jam lamanya. Pak AR resah hatinya. Sebab dia telah berjanji kepada Sutopo, pensiunan hakim yang mengundangnya, bahwa dia akan tiba di Cepu pada sore hari. Karena hambatan di perjalanan, dia bakal sampai Cepu pada tengah malam. Pada masa itu, belum ada handphone, jadi tidak bisa memberitahukan posisi dan kondisinya. Ketika perjalanan mendekati Cepu, seorang penumpang mendekati bangkunya. Namanya Fauzi Rahman asal Kertosono. Langsung saja Fauzi menyapanya. Assalamualaikum, nyuwun pangapunten, menopo Bapak leres Pak AR Fakhrudin, Ketua Umum PP Muhammadiyah. Dengan ramah orang tua itu menjawab, "Oh, nggih, menawi mboten kelintu kulo AR Fakhrudin." Artinya, "Oh iya, Anda tidak salah, saya AR Fakhrudin." Fauzi langsung memeluknya. Dia menangis karena bisa bertemu dengan ulama idolanya. Fauzi akrab betul dengan wajah Pak AR karena sering mengisi pengajian di TVRI Yogyakarta. Saat itu dia kuliah di IAIN Sunan Kalijaga. Sampai di Cepu sudah tengah malam dan kondisi hujan. Fauzi langsung mengajak Pak AR menginap di hotelnya. Awalnya ditolak sebab tidak enak dengan Pak Sutopo, tokoh Muhammadiyah di kota minyak ini yang sudah menyiapkan penginapan. Tapi Fauzi memaksa. Apalagi sudah larut malam dan badannya terasa lelah. Akhirnya tawaran itu diterimanya. Esoknya habis sholat subuh, dia berpamitan mencari rumah Sutopo. Fauzi memanggil tukang becak untuk mengantar ke alamatnya. Tiba di rumah yang dituju, ternyata Sutopo dan orang Muhammadiyah sudah berkumpul. Mereka terkejut dan langsung berteriak menyebut nama Pak AR berkali-kali, saking gembiranya. Sutopo memeluk erat orang yang turun dari becak itu sambil menangis haru. Dia bercerita semalaman mencari keberadaannya, menyusuri terminal, setiap masjid, penginapan, bahkan jalan raya seluruh kota, tapi tak kunjung bertemu. Mereka cemas. Habis subuh ini mereka berniat mencari lagi. Sampai akhirnya Pak AR datang. Mereka lantas bercengkrama dan sarapan. Hingga acara pengajian dimulai pukul 9 pagi. Jamaah yang datang membludak. Sebab Pak AR sudah terkenal yang tiap pekan muncul di layar kaca TVRI Jogja. Usai pengajian, Pak AR pamit untuk melanjutkan ke Surabaya. Minta diantar ke terminal bus. Sutopo segera menyiapkan mobilnya dan mengatakan siap mengantar hingga Surabaya.
Tapi dia menolak, minta diantar ke terminal, dan hanya ingin naik bus saja. Sutopo lalu berkata, "Pak, kami tidak ingin melihat Bapak kehujanan dan gonta-ganti bus seperti yang kemarin. Kami tidak ingin melihat Bapak sakit." Tapi Pak AR bersikukuh. Akhirnya pimpinan Muhammadiyah Cepu mengantarkannya ke terminal. Saat bus berangkat, tak terasa air mata mereka meleleh melihat pimpinannya begitu sederhana dan neriman.